Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, karakter building, ingin menyampaikan hasil diskusi saya dan rekan kelompok saya dari sikap dan perilaku sosial. Saya akan membacakan, rekan-rekan kelompok saya yang akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama ada Galuh Prasetya Ningrum, yang kedua ada Rizwanda Izah Rizky, yang ketiga ada Siska Apriliani, yang keempat ada Sinta Anggraini, yang kelima ada Sumilala, yang keenam ada Vinda Nurmayanti, dan yang ketujuh ada Sinta Nurul Ramadanti. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan dan keyakinan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat mendekati atau positif atau menjauhi atau negatif, ditinjau dari aspek afektif dan kognitif dan mengarahkan pada pola perilaku tertentu. Fungsi sikap. 1. Fungsi instrumental. Fungsi sikap ini dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan keinginan. 2. Fungsi pertahanan ego. Sikap ini diambil individu dalam rangka melindungi diri dari kecemasan atau ancaman harga dirinya. 3. Fungsi nilai ekspresi. Sikap ini mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu. Sistem nilai dapat dilihat sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan terhadap nilai tertentu. Sikap sosial dan individual. 1. Sikap sosial. Tidak boleh seorang saja, tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. 2. Sikap individual. Ini hanya dimiliki secara individual. Seseorang demi seseorang, objeknya bukan merupakan objek sosial. Di samping pembagian sikap atas sosial dan individual, sikap dapat pula dibedakan atas 1. Sikap positif. Sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, mempersetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. 2. Sikap negatif. Sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau mempersetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Selanjutnya, di sini ada proses pembentukan sikap. Di sini ada 4 proses. Yang pertama ada adopsi. Kejadian-kejadian yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua ada diferensiasi. Dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Yang ketiga ada integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Yang keempat ada trauma. Pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Yang keempat, media massa. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Yang keenam, faktor emosional. Perilaku sosial adalah suatu saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia, sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukan sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Faktor-faktor pembentuk perilaku sosial. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, latar budaya. Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan oleh sikap sosialnya. Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat teramati ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu kecenderungan perilaku peran. Yang pertama, sifat berani dan pengecut secara sosial, sifat berkuasa dan patuh,
sifat inisiatif secara sosial dan pasif, sifat mandiri dan tergantung. Kecenderungan berlaku dalam berhubungan sosial. Yang pertama, dapat diterima atau ditolak oleh orang lain, suka bergaul dan tidak suka bergaul, sifat ramah dan tidak ramah, sifat simpatik atau tidak simpatik. Kecenderungan berlaku ekspresif. Yang pertama, sifat suka bersaing dan tidak suka bersaing, sifat agresif dan tidak agresif, sifat kalem atau tenang secara sosial, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Ini adalah contoh dari sikap dan perilaku sosial. Yang pertama ini, orang tua banting tulang buat bayar sekolah, si anak bukannya bikin prestasi malah tawuran dan bikin rusuh. Yang kedua, contoh perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Kesimpulan dari gambar di atas adalah yang pertama, sikap kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, sikap sosial dinyatakan tidak hanya dapat oleh seorang saja, tetapi diperlihatkan oleh orang-orang sekelompoknya. Yang ketiga, perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Nah, yang terakhir di sini ada saran. Pertama, bagi mahasiswa perlu memperbaiki konsep dirinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berpikir positif, menerima keadaan fisiknya, menerima kondisi saat ini, berinteraksi yang positif yaitu bergaul dengan teman yang baik, dan taat terhadap peraturan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap, antara lain seperti faktor eksternal yang meliputi pengaruh orang lain, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, dan agama. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf kalau hasil diskusi kami dan juga cara penyampaian kami ada kekurangan. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.